Timor Leste merdeka dari Portugal pada tahun 1975. Namun kemerdekaan itu hanya bertahan hitungan jam. Belum sempat sebuah negara baru menarik napas sebagai bangsa merdeka, tengah malam itu juga pasukan Indonesia memasuki wilayah Timor Leste. Sejak saat itu, sejarah bergerak ke arah yang panjang dan menyakitkan. Selama 24 tahun berikutnya, Timor Leste berada di bawah kekuasaan Indonesia. Hingga akhirnya, referendum 1999 membuka jalan menuju kemerdekaan penuh. Namun, seperti banyak kisah bangsa yang lahir dari konflik, kemerdekaan Timor Leste tidak pernah sederhana. Ia tidak hanya tentang bendera yang berkibar dan pengakuan internasional, tetapi tentang harapan rakyat kecil yang ingin hidup lebih baik di tanah sendiri. Bagi rakyat Timor Leste, kemerdekaan adalah impian paling dasar. Mereka tidak membayangkan kemewahan, tidak membayangkan kekuasaan global. Mereka hanya ingin hidup layak, berdaulat, dan tidak lagi menjadi korban sejarah. Setelah puluhan tahun konflik, penderitaan, dan ketidakpastian, kemerdekaan dipandang sebagai pintu menuju masa depan yang lebih adil. Pada masa transisi menuju kemerdekaan, rakyat Timor Leste bersatu. Mereka tidak memiliki banyak pilihan selain menyatukan suara, menyatukan keberanian, dan menyatukan tuntutan. Mereka menuntut kedaulatan, menuntut hak sebagai bangsa, dan menuntut agar kekayaan alam mereka tidak lagi dikuasai pihak luar. Namun, dunia seringkali tidak ramah kepada negara yang lahir dalam kondisi lemah. Timor Leste muncul sebagai negara muda yang miskin, dengan institusi rapuh dan ekonomi yang hampir sepenuhnya bergantung pada bantuan internasional. Di mata dunia, Timor Leste adalah negara kecil yang membutuhkan perlindungan, dan di momen inilah Australia hadir. Dengan seragam tentara, misi penjaga perdamaian, dan janji bantuan, Australia tampil sebagai penyelamat. Dunia melihat Australia sebagai negara maju yang membantu kelahiran sebuah bangsa baru. Citra itu dibangun rapi dan diterima luas. Namun sejarah jarang berhenti di apa yang tampak di permukaan. Di balik bantuan dan solidaritas, terdapat kepentingan yang jauh lebih besar. Di bawah Laut Timor Leste, tersimpan kekayaan minyak dan gas yang nilainya mencapai miliaran dolar. Ladang-ladang migas ini secara geografis lebih dekat ke Timor Leste, dan secara moral seharusnya menjadi fondasi kesejahteraan rakyatnya. Namun, kenyataan berjalan ke arah yang berbeda. Selama bertahun-tahun, Australia diketahui telah mengeruk kekayaan alam Timor Leste dengan nilai yang diperkirakan melebihi 5 miliar dolar. Sumber daya yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi nasional justru mengalir ke luar negeri. Dalam perjanjian awal pengelolaan migas, Timor Leste hanya mendapatkan sekitar 18% dari hasil produksi. Sebuah angka yang sangat kecil bagi negara yang wilayahnya menjadi sumber utama kekayaan tersebut. Setelah renegosiasi pada tahun 2006, porsi itu memang meningkat menjadi 50%, namun separuh lainnya tetap jatuh ke tangan Australia. Yang jarang dibicarakan adalah konteks perjanjian itu sendiri. Kesepakatan tersebut ditandatangani saat Timor Leste masih berada dalam kondisi yang sangat lemah. Negara baru, birokrasi belum mapan, ekonomi tergantung bantuan luar, dan posisi tawar hampir tidak ada. Dalam situasi seperti itu, keadilan seringkali menjadi barang mewah. Luka semakin dalam ketika pada tahun 2013 terungkap sebuah skandal besar. Australia diketahui menyadap pembicaraan rahasia Kabinet Timor Leste selama proses perundingan pembagian hasil migas. Penyadapan itu dilakukan oleh intelijen Australia demi memenangkan negosiasi. Skandal ini mengguncang hubungan diplomatik kedua negara dan mencederai prinsip paling dasar dalam hubungan internasional, yaitu kedaulatan. Bagi Timor Leste, ini bukan sekedar pelanggaran etika, melainkan pengkhianatan terhadap kepercayaan. Negara kecil yang baru merdeka merasa kembali diperlakukan sebagai objek, bukan mitra setara. Timor Leste membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Mereka menuntut keadilan dan pengakuan bahwa hak mereka telah dirampas secara tidak adil. Meski renegosiasi akhirnya dipaksakan, luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Hingga hari ini, ladang gas Greater Sunrise belum juga dikelola. Timor Leste bersikeras ingin membangun kilang sendiri di wilayahnya. Bagi mereka, ini bukan soal teknis, tetapi soal kedaulatan ekonomi. Dengan kilang sendiri, nilai tambah bisa dinikmati rakyat, lapangan kerja bisa tercipta, dan ketergantungan pada pihak luar bisa dikurangi.
Namun perusahaan-perusahaan besar, termasuk dari Australia, justru menginginkan gas tersebut dialirkan ke Darwin. Bagi mereka itu lebih murah dan lebih menguntungkan. Bagi Timor Leste, itu berarti kehilangan kesempatan emas untuk membangun industri nasional. Disinilah benturan kepentingan terlihat sangat jelas. Kepentingan korporasi dan negara besar berhadapan langsung dengan mimpi sebuah bangsa kecil untuk berdiri di atas kaki sendiri. Sementara perdebatan Greater Sunrise terus berlarut, kondisi keuangan negara Timor Leste semakin mengkhawatirkan. Ladang gas lama seperti Bayu Undan hampir habis. Padahal sejak awal kemerdekaan, lebih dari 90% anggaran negara Timor Leste bersumber dari sektor minyak dan gas. Untuk mengelola pendapatan tersebut, pemerintah membentuk Petroleum Fund, sebuah dana abadi yang dimaksudkan sebagai tabungan nasional untuk masa depan. Pada awalnya, dana ini memberikan rasa aman. Namun seiring waktu, dana tersebut terus digunakan untuk menutup kebutuhan negara yang semakin besar. Masalahnya, sektor-sektor lain tidak berkembang signifikan. Pertanian tertinggal, industri nyaris tidak tumbuh, dan basis pajak sangat terbatas. Negara ini seolah berdiri dengan satu kaki, dan kaki itu kini mulai goyah. Para analis memperkirakan bahwa jika tidak ada perubahan besar, dalam 1 dekade ke depan, Timor Leste bisa kehabisan sumber pendapatan utama. Ini bukan sekadar soal kaya atau miskin, tetapi soal kelangsungan sebuah negara. Tidak ada bangsa yang bisa bertahan hidup selamanya dengan mengandalkan cadangan yang terus menipis. Ironisnya, di tengah kondisi tersebut, Timor Leste justru memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Namun yang mengatur, mengelola, dan menikmati lebih banyak justru pihak lain. Di celah timur Nusantara, mimpi besar rakyat Timor Leste masih tertahan oleh kenyataan pahit. Perasaan ketidakadilan terus menghantui, karena meski kedaulatan mereka telah diakui secara internasional, hak atas kekayaan alamnya masih diperebutkan. Dari sini muncul pertanyaan yang lebih dalam dan lebih sensitif. Apakah kemerdekaan Timor Leste benar-benar murni hasil perjuangan rakyat? Ataukah ia juga bagian dari strategi geopolitik yang lebih besar? Apakah dukungan Australia terhadap referendum 99 sepenuhnya didorong oleh kepedulian kemanusiaan? Ataukah ada kepentingan untuk memisahkan wilayah kaya sumber daya dari Indonesia dan kemudian mengendalikannya melalui perjanjian, bantuan, dan pengaruh politik? Jika benar demikian, maka kemerdekaan itu bisa jadi bukan akhir dari ketergantungan, melainkan perubahan bentuk ketergantungan. Di tengah semua dinamika tersebut, peran Indonesia justru mengambil arah yang berbeda. Banyak orang mengira hubungan Indonesia dan Timor Leste akan membeku setelah kemerdekaan. Namun kenyataannya tidak demikian. Indonesia justru menjadi salah satu penopang utama kehidupan sehari-hari Timor Leste. Sekitar 70% impor Timor Leste berasal dari Indonesia. Dari sembako, bahan bakar, hingga kebutuhan rumah tangga, semuanya mengalir dari seberang perbatasan. Warga Timor Leste berobat ke Kupang. Rumah sakit terbaik mereka adalah warisan masa lalu. Di bidang pendidikan, Indonesia memberikan ratusan program kerjasama dan beasiswa. Banyak anak muda Timor Leste menempuh pendidikan di Indonesia. Bahasa Indonesia tetap hidup sebagai bahasa pilihan di ruang publik dan akademik. Lebih dari itu, Indonesia berdiri di belakang Timor Leste di panggung internasional. Indonesia mendorong keanggotaan Timor Leste di WTO dan ASEAN tanpa syarat politik tersembunyi, tanpa dendam masa lalu. Inilah wajah Indonesia yang jarang disorot. Diam-diam hadir, diam-diam membantu. Seperti mantan yang bijak, tetap membuka pintu meski pernah ditinggalkan. Dari kisah Timor Leste, kita belajar bahwa kemerdekaan bukan sekadar memisahkan diri dari masa lalu. Kemerdekaan adalah kemampuan untuk berdiri mandiri, mengelola kekayaan sendiri, dan memilih sahabat dengan jernih. Kekuatan sejati sebuah bangsa tidak hanya terletak pada sumber daya alamnya, tetapi pada keberanian untuk menjaga kedaulatan dan martabatnya. Dan kadang, sahabat sejati itu justru datang dari masa lalu, bukan dari mereka yang paling lantang mengaku sebagai penyelamat.